Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di akun Har Channel. Kali ini kita ingin membahas SKB bidang pendidikan dan keguruan. Pembahasannya soal dari nomor 1 hingga 10. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan soal, terlebih dahulu kita menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang CPNS atau P3K. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Beberapa rumusan tujuan pembelajaran, proses, produk, dan sikap sifat benda padat, cair, dan gas diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. B. Melalui pengamatan, peserta didik tidak dapat membedakan sifat benda padat, cair, dan gas karena tidak didukung data percobaan. C. Melalui percobaan, peserta didik dapat mengelompokkan benda-benda padat, cair, dan gas. D. Melalui pengamatan, peserta didik dapat memberi contoh pemanfaatan benda padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. E. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik benda padat, cair, dan gas. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Melalui pengamatan, peserta didik tidak dapat membedakan sifat benda padat, cair, dan gas karena tidak didukung data percobaan. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas dapat dijelaskan dengan pengamatan, seperti benda padat bentuknya tetap, tidak berubah dan keras. Benda cair bentuknya berubah sesuai ruang, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan benda gas bentuk dan volumenya berubah, misalnya udara. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Kata kuncinya di soal adalah kecuali. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasikan minat peserta didik terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan, E. Kekuatan. Jawabannya di sini adalah yang D. Pekerjaan. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasikan minat peserta didik terhadap pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi di sini jawabannya yang D. Pekerjaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam mengevaluasi pembelajaran IPA, perlu adanya upaya penggabungan asesmen sistem penilaian yang merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki peserta didik, yaitu A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap, B. Keterampilan, fisik, dan sikap, C. Pengetahuan, pengenalan, dan fisik, D. Sikap, keterampilan, dan penampilan, E. Aplikasi, kemandirian, dan pemahaman. Jawabannya di sini adalah yang A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen adalah suatu kegiatan mengevaluasi pendidikan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peserta didik untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki peserta didik, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian.
Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya adalah A. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan diperbolehkan melaksanakan penilaian. B. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. C. Setiap guru wajib melaksanakan proses pembelajaran. D. Penilaian hendaknya tergantung pada kemampuan peserta didik. E. Penilaian harus dilakukan pada mata pelajaran utama saja. Jawabannya di sini adalah yang B. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya adalah setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Jadi sangat jelas di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi, dan E. Penilaian. Jawabannya di sini adalah yang A. Kurikulum. Pada tahap tersebut, guru harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, pada tahap ini guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran, sistem, serta evaluasi. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan kurikulum. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Kurikulum. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Pembelajaran IPA berawal dari rasa ingin tahu, kemudian melakukan proses penyerapan pengetahuan. Dari pengetahuan berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Perolehan didapat melalui percobaan, didukung oleh fakta, menggunakan metode berpikir yang sistematik, sehingga dapat diterima secara universal. Ilmu pengetahuan yang diperoleh ini untuk selanjutnya dinamakan sebagai A. Produk, B. Proses, C. Sikap ilmiah, D. Kesimpulan, dan E. Hipotesis. Jawabannya di sini adalah yaitu A. Produk. Produk, ilmu pengetahuan yang diperoleh. Proses, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kesimpulan, hasil dari upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan, mencari beberapa alternatif jawaban, memilih jawaban yang paling mungkin benar, melakukan percobaan berdasarkan adanya masalah. Sikap ilmiah, tahap akhir di mana proses pembuktian ilmiah telah terselesaikan. Hipotesis, jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi, ilmu pengetahuan yang diperoleh tersebut dinamakan produk. Jadi sangat jelas jawabannya di sini adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah A. Agama dan olahraga, B. Agama dan bahasa Indonesia, C. Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, D. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan olahraga, E. Agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jawabannya di sini adalah yang E.
agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Telah dijelaskan pada pasal 11 bahwa kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini mata pelajaran yang wajib diterapkan oleh lembaga pendidikan asing yang ada di Indonesia adalah yaitu 3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam pembelajaran bilangan bulat, seringkali peserta didik kesulitan dalam memahami bilangan bulat negatif dan positif. Cara mengatasinya adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat mengimajinasi suatu bilangan bulat dengan tepat. Media yang dapat diberikan adalah A. Lidi dengan jumlah tertentu, B. Garis bilangan dan metode maju mundur, C. Kotak bilangan, D. Tabel, dan E. Sempoa. Jawabannya di sini adalah yang B. Garis bilangan dan metode maju mundur. Media yang paling tepat adalah garis bilangan dan metode maju mundur. Hal ini akan memudahkan proses perhitungan mulai dari 1 digit hingga 2 digit, serta peserta didikan lebih mudah memahami bilangan positif dan negatif. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Dengan menggunakan globe tanpa keterangan tempat akan mendorong peserta didik untuk lebih mengetahui A. Persebaran populasi manusia, B. SDA yang berkembang di suatu wilayah, C. Jenis ras di setiap negara, D. Letak geografis suatu tempat, E. Potensi komoditas unggulan suatu daerah. Jawabannya di sini adalah D. Letak geografis suatu tempat. Dengan menggunakan globe tanpa keterangan tempat akan mendorong peserta didik untuk lebih mengetahui letak geografis suatu tempat. Jadi jawabannya di sini yang D. Nomor 10. Dalam sebuah diskusi, Pak Ali melihat Budi terlalu aktif dengan mendominasi seluruh pertanyaannya dan pandangannya tentang terjadinya banjir. Dengan bijaksana lalu Pak Ali sesuai dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil pada komponen A. Memperjelas masalah, B. Menganalisis pandangan, C. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, D. Menguraikan pendapat, E. Meningkatkan kontribusi. Jawabannya di sini adalah yang C. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Diskusi kelompok kecil adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur dengan beberapa orang saling bertatap muka, digabung menjadi satu kelompok yang saling berinteraksi, mengungkapkan pemikiran masing-masing. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang dilakukan tersebut adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Jadi menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Karena guru mencoba memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga
Kegiatan diskusi tidak terpusat pada satu peserta didik saja. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa menekan tombol subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang pembahasan soal dan informasi CPNS atau ASN. Bila dalam pembahasan soal ini kita belum tahu, ini akan menjadi pengetahuan baru. Bila yang sudah tahu, ini akan mempertajam ingatan kita untuk menjawab soal-soal yang nantinya ketika kita menghadapi soal SKB akan lebih profesional dalam menjawab soal, akan lebih matang sehingga jawaban kita sesuai dengan benar, sesuai dengan yang kita inginkan dan benar jawaban soalnya. Baik, ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.